Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada kesempatan pagi hari kali ini kan terlihat pupuk POC kami sudah banyak digunakan dan berkurang ya. Tapi ini masih sebenarnya masih bisa, masih ada ya, kita gunakan masih bisa. Akan tapi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara pembuatannya ya kawan-kawan. Nah, cara pembuatan ini sebenarnya adalah perpaduan antara teknik kalau kan mengerti yaitu JLF dengan teknik Biosaka. Nah, kesempatan kali ini karena ini pupuknya kurang kawan-kawan ya, akan kita tambahi kembali. Maka dari itu kita membuat bahan atau campuran ya, yang nantinya untuk tambahan pupuk organik kita kawan-kawan. Nah, bahannya apa saja? Yaitu di sini ada daun kangkung yang bagian pucuk kan, hanya bagian pucuk ya. Bagian pucuk saja kita rendam terlebih dahulu untuk bahannya. Lalu yang di sini ada ini daun cipluan kan, daun cipluan yang bagian mudanya saja, dan yang bagian yang bagus-bagus saja ya, yang jangan yang terkena penyakit. Nah, daun cipluan kita ambil. Lalu di sini ada daun turi ya, daun turi ini juga bagus ya kan kawan, apalagi kalau kan bisa menggunakan daun kelor itu juga bagus. Dah banyak para petani di luar negeri sana menggunakan daun kelor itu bagus, tapi kami di sini menggunakan daun turi yang mendekati ya. Nah, kita rendam semuanya, dan tidak lupa di sini ada daun singkong, bagian pucuknya saja yang bagus-bagus ya. Nah, kayak gini. Nah, kita rendam. Lalu dalam proses pembuatannya cukup kita putar-putar saja kayak gini ya, hingga sambil kita remat ya kawan-kawan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti agar berubah warna menjadi warna kehijau-hijauan. Nah, ini tujuan kita remat sebenarnya pada dasarnya kami menginginkan unsur-unsur yang berada di dalam sini, dalam tumbuhan-tumbuhan ini yang kita pergunakan sebagai pupuk ini keluar ya kan kawan, harapannya semacam itu. Dan peremasan ini sebenarnya nantinya akan menjadikan tumbuhan ini menjadi partikel-partikel kecil yang dimana nantinya membantu dalam proses dekomposisi kan kawan ya, dekomposisi bahan-bahan ini. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan ini kan kawan, itu nantinya kita dekomposisikan juga ya kan kawan, seperti layaknya membuat POC pada umumnya kan kawan, semacam itu. Nah, kalau ini tekniknya kami cuma seperti Biosaka, kita peras daripada kita blender ya, nggak mungkin kan kita bawa di lahan bawa blender, itu tidak mungkin. Akan tapi kami lebih menginginkan untuk diperas kayak gini dan lebih fleksibel lah ya, dalam teknik budidayanya lebih fleksibel dan nantinya lebih mengenakkan para petani ya jika kondisinya jauh dari tempat budidaya kan kawan, semacam itu. Nah, ini hingga kondisi warna airnya berubah menjadi kehijauan. Perubahan warna itu menandakan ya, parameter perubahan warna itu menandakan sari-sarinya pada keluar kan, seperti halnya kan kalau bisa melihat es jeruk ya, es jeruk itu ketika sarinya dikeluarkan ya, itu air yang sebelumnya yang kita buat itu bening, kita campurkan dengan sari tersebut akan berubah warna. Nah, itu menandakan sari-sarinya pada keluar kan. Begitu pula dalam proses pembuatan pupuk semacam ini ya, pupuk semacam ini itu kita remas-remas, kita bolak-balik gini biar sarinya pada keluar. Nah,
Ketika sarinya keluar ini nantinya bisa dipergunakan sebagai pupuk dan makanan para mikroorganismenya kan. Apalagi ada ampas ya, ampas dari tumbuhan ini ya. Nah, kayak gini nanti ampasnya ini juga kita dekomposisikan kawan ya. Kita dekomposisi biar mikroorganismenya memakan, dan yang jelas nantinya mikroorganismenya tersebut bisa membantu kan kawan ya dalam proses menumbuhkan tanaman maupun berkembang biak si tanaman yang kita budidaya semacam itu kan kawan. Nah, ini kita lakukan berkali-kali hingga kondisinya berubah warna. Nah, ini berapa lama sebenarnya? Ini kalau lamanya kami tidak terlalu kita hiraukan lamanya berapa, yang terpenting warna airnya berubah, semakin pekat semakin bagus ya kan kawan, semacam itu. Dan ini selalu andalan kami, kita pergunakan di lahan ya dengan teknik semacam ini. Nah, dengan teknik semacam ini menurut saya biaya yang kita keluarkan itu jauh lebih murah, terus di sisi lain lebih memudahkan para petani, tidak perlu bawa-bawa bahan dari rumah ya, tinggal cari saja di lingkungan sekitarnya. Nah, itu lebih mengenakan kan, jadi tidak ribet lah kan kawan, semacam itu. Dan yang jelas kami ini pupuk ini alhamdulillah sudah terbukti tanamannya yang kemarin sebelumnya pada keriting-keriting tidak meyakinkan untuk hidup ya kan, tidak meyakinkan untuk bisa tumbuh kembali. Alhamdulillah kemarin responnya cukup bagus ya, cukup bagus, tanamannya ada tanda-tanda kehidupan semacam itu. Dan yang jelas kan bisa lihat di bagian sana, nah kabelnya pada menghijau kembali, dan yang jelas pada mengeluarkan buah-buah yang cukup banyak. Nandakan ini, dan ini baru kita nantinya akan kita amati lagi ya, lebih mendetail mengenai tanaman cabai keriting kita ya. Jika kita aplikasikan pupuk hanya sekali setelah proses pemanenan, dan selanjutnya kita aplikasikan pupuk organik ini secara terus menerus ya kan kawan, setiap 3 hari sekali. Dan ini ketika sudah berubah hijau semacam ini kan kawan, jika dicampurkan ke pupuk organik cair, semisalkan kawan langsung ingin menggunakannya boleh, tidak masalah kan kawan, tidak masalah, tidak ada kendala. Tapi kalau kami biasanya menggunakannya kita biarkan terlebih dahulu, kurang lebih ya paling cepat ya 1 hari ya kawan, 1 hari. Nah, ini airnya sudah pada mulai berubah kan. Nah, itu menandakan unsur-unsur yang berada di dalam tumbuhan ini akan pada keluar kan kawan. Nah, dan kan kawan, saya ini sebenarnya tekniknya kami belum meneliti secara mendetail, secara akademis dan lain sebagainya, kami belum sampai situ ya penelitiannya. Akan tetapi kami melakukan ini, saya amati melalui bentuk fenotipe tanaman ya, bagaimana hasilnya, responnya bagaimana ya, cara fisik tanaman itu bagaimana, itu yang saya amati dalam proses uji coba pupuk ini. Dan di sisi lain kan kawan, kami melakukan pupuk ini sebenarnya terinspirasi ya, terinspirasi dari channel lain, dan di sisi lain juga kita terinspirasi pada sari tebu. Nah, sari tebu itu ya, tebu itu pernah ada di video ya, cari riset di video lain itu ada orang yang uji coba, namanya uji coba mikroorganisme dengan menggunakan sari tebu. Nah, uji coba mikroorganisme menggunakan sari tebu tersebut ya kan kawan, itu hasilnya luar biasa. Jadi pernah ada pupuk POC ya yang diberikan
mohon maaf, dekomposer ya, dekomposer itu yang diberikan sari tebu, dan responnya itu sangat cepat sekali, mikroorganismenya cukup bagus, dan pertumbuhan mikroorganismenya juga bagus kan setelah dilakukan pembuatan POC. Nah, sari tebu itu sendiri itu dasarnya itu diperoleh dari perasan ya, perasan dari batang tebu yang mengandung kandungan gula, yang dimana kandungan gula itu sangat berperan penting dan berperan aktif dalam proses pertumbuhan maupun perkembangan mikroorganisme yang berada di tanah maupun yang dipergunakan sebagai pupuk. Nah, dari situlah kami terinspirasi, karena tebu itu tanaman juga ya kan kawan, diperas menghasilkan gula. Nah, maka dari itu kami melakukan ini ya, melakukan pemerasan ini sebenarnya untuk menggantikan si gula tersebut kan kawan ya, si gula tersebut pada sari tebu. Nah, kan tapi kita menggunakan apa-apanya, kita menggunakan untuk tumbuhan-tumbuhan yang berada lokal, yang berada di sekitar kita ya, tumbuhan-tumbuhan lokal yang berada di sekitar kita. Nah, kalau untuk kandungan gulanya berapa, nah ini berbeda-beda kan kawan, setiap tanaman, setiap tumbuhan itu pastinya gulanya berbeda-beda, akan tapi kami percaya setiap tanaman, setiap tumbuhan itu memiliki kandungan gula kan kawan, semacam itu. Dan di tanaman maupun tumbuhan tersebut kandungannya tidak hanya gula saja, ada kandungan-kandungan lain yang dibutuhkan oleh tanaman yang kita budidayakan, semacam itu. Mengapa demikian? Karena kita tahu sendiri namanya bahan bakunya ini berasal dari tanaman ya kan kawan, otomatis tanaman yang kita tumbuhan maupun tanaman yang kita pergunakan sebagai bahan baku pupuk ini itu pastinya menyerap unsur hara yang hampir sama dengan kondisi kebutuhan tanaman kita, sehingga mereka ketika menyerap unsur hara menseleksinya dan membentuk menjadi sebuah fisik semacam ini kan kawan, otomatis unsur-unsur hara tersebut tersimpan di dalam bagian tumbuhan tersebut, bagian tanaman tersebut. Nah, unsur hara itu kita peras ini agar apa? Agar keluar kan unsur haranya, kandungan kimianya yang dibutuhkan tanaman kita kan kawan, semacam itu. Sehingga nantinya dengan pembentukan yang murni semacam ini kan kawan, insya Allah kandungannya belum hilang jangan kawan, hilang terserap oleh hewan maupun terserap oleh tanaman lainnya semacam itu. Jadi ini adalah sebuah bahan baku, ini adalah sebuah unsur hara yang dimana kandungannya itu sesuai dengan kebutuhan tanaman kita, apalagi kan kawan menggunakan tumbuhan yang sama ya kan kawan dengan tanaman yang kita budidayakan, semacam itu biasanya lebih spesialis lah ya, lebih istimewa ya. Karena apa? Karena yaitu kan kawan, kebutuhannya dan unsur haranya sama semacam itu. Dan inilah mungkin ini teori pengalaman saya ya kan kawan. Jadi kalau kawan-kawan yang suka silahkan pergunakan, kalau tidak ya tidak masalah. Tapi selama ini kita menggunakan alhamdulillah respon tanamannya bagus-bagus, bisa pada tumbuh ya. Dan itu saya membuktikan sendiri, tanaman yang dulunya keriting tidak ada harapan untuk tumbuh, setelah saya berikan responnya alhamdulillah bagus sekali kan kawan. Dan ini baru kita uji coba lagi, kita tekankan lagi untuk penggunaan pupuknya, yang dimana pupuknya itu nantinya lebih irit dan lebih murah dan lebih ekonomis, sehingga keuntungan bagi para petani itu lebih menguntungkan semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu informasi ya. Nantinya kalau ini informasi dari saya, nantinya kita update kembali. Dan yang jelas ini kalau sudah berubah warna agak kehijauan semacam ini ya, kalau mau kawan-kawan lebih peras lagi, kalau kawan-kawan lebih mau menghijaukan lagi ya tidak masalah. Tapi kalau sudah berubah hijau semacam ini dicampur dengan pupuk organik ini ya, untuk stok penambahan besok lagi ya tidak masalah ya, cuma cukup dicampur dan dibiarkan begitu saja. Yang penting sebelum dipergunakan diaduk terlebih dahulu.
Oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.